Saya buka dulu Ustaz ya. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam, iman dan waktu sehat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan nasihat maghribiyah yang mana pada hari malam ini kita akan membawakan sebuah tema dengan yaitu salah satu cara mudah meraih surganya dari kitab Hadithul Akhlaq yang akan disampaikan oleh Ustaz Wisnu Prasetya Hafizah Ta'ala. Bagi ikhwani wa akhwati fillah yang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pertanyaan, silakan mengisi di chat. Insyaallah pertanyaan tersebut akan kami bacakan. Kepada Ustaz Wisnu Prasetya, waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Fadhil Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali untuk mempelajari suatu ilmu yang mana kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala dengan ilmu tersebut kita dimudahkan untuk mempraktekannya, untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafidhahumallahu ta'ala, yang mana kitab tersebut membahas tentang hadis-hadis seputar akhlak. Dan kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama biografi penulis, kemudian di pertemuan berikutnya kita membahas tentang muqaddimah, ya, kenapa kitab ini bisa ditulis oleh beliau. Ternyata karena banyaknya permintaan dari para jamaahnya beliau, yang mana tadinya beliau menyampaikan kajian ini di halakohnya beliau di bulan Ramadan. Kemudian setelah kajian selesai, beberapa jamaah beliau meminta beliau untuk membukukan kitab tersebut. Akhirnya jadilah kitab ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita memasuki ke tema pembahasan, yaitu di bab yang pertama. Bab pertama ini berkenaan dengan husnul khuluq, ya, husnul khuluq, atau terjemahannya yaitu akhlak yang mulia, ya, akhlak mulia. Baik, kita langsung saja membaca kitab ini. Di sini penulis mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, penulis mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, Syekh Abdul Razak. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim. Di awal tulisan beliau ini, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Allah menganugerahkan
kepada kita semuanya, memberikan kepada kita semuanya bil adabil karim, dengan adab yang mulia. Memberikan kepada kita adab yang mulia. Wal khuluqil qawim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya akhlak yang lurus, akhlak yang benar. Alladzi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana adab mulia tersebut, akhlak yang lurus tersebut adalah suatu petunjuk, adalah suatu hal yang dicontohkan oleh panutan kita, oleh suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi, telah mentazkiyah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas akhlaknya yang sangat mulia, adabnya yang sangat bagus. Sampai-sampai Allah abadikan firman-Nya ini, pujian ini di dalam firman-Nya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang budi pekerti, tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman mengenai sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim, benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ini terdapat dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Jadi kalau misalnya kita ingin meniru seseorang supaya diri kita ini mendapatkan akhlak yang baik, ingin mencontoh seseorang untuk dijadikan sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, maka contohlah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya Ustadz? Ya di antara caranya dengan membaca sirah beliau, perjalanan hidup beliau. Ya. Kenapa mesti Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak yang lain? Karena beliau telah mendapatkan rekomendasi, mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin akhlaknya itu bagus. Oleh karena itu, ya kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita, contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penulis mengatakan, wa an yahdiyana li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illahu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia memberikan kita arahan, ya mengarahkan kita untuk bisa mendapatkan akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengarahkan kita untuk meraih akhlak yang mulia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusrifa 'anna sayyi'aha la yusrifu 'anna sayyi'aha illahu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pula semoga Dia memalingkan diri kita semua ini dari akhlak yang buruk. La yusrifu 'anna sayyi'aha illahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan diri kita dari akhlak yang buruk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berdoa. Ya sudah seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia mengaruniai kita akhlak yang baik dan menjauhkan diri kita dari akhlak yang buruk. Kemudian beliau mengatakan, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang mulia itu dan adab yang baik itu unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi adalah ciri khasnya
orang-orang yang sukses dan orang-orang yang telah meraih kebahagiaan. Di mana? Fit dunya wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau misalnya kita melihat ada seseorang, saudara kita, atau bahkan mungkin diri kita, memiliki akhlak yang mulia, memiliki adab yang baik, maka berbahagialah orang tersebut bahwa dia telah memiliki ciri khas orang yang bahagia dan orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ini kata beliau. Jadi anak ulang, apabila ada seseorang, dia akhlaknya sudah bagus, tutur katanya bagus, dan tidak hanya kepada orang saja, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah-ibadahnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, akhlaknya bagus kepada Allah dan juga kepada manusia. Kemudian adabnya juga bagus ke semua makhluk, gak cuma ke manusia, gak cuma ke Allah, tapi ke hewan juga, ke tumbuhan juga. Maka kata beliau ini, hafizahullah ta'ala, dia termasuk orang yang sukses dan telah meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, realitanya memang demikian. Kita lihat orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, adab yang bagus. Dari auranya itu udah kelihatan tenang, ya. Dalam melakukan hal itu sangat pelan-pelan, sangat hati-hati, apalagi dalam bertutur kata. Ya. Dari auranya udah kelihatan orang ini sukses, orang ini bahagia. Itu baru di dunia, dan di akhirat juga atas izin Allah dia akan berbahagia. Kemudian beliau mengatakan wa mastujlibatil khairat bimislil khuluqil fadili wal adabil karimi wad dinu kulluhu khuluqun. Tidak ada cara yang lebih mudah dalam mendapatkan kebaikan melebihi mendapatkannya dengan akhlak yang utama dan adab yang mulia. Wad dinu kulluhu khuluq. Dan agama kita ini, agama Islam, hampir semuanya itu mencakup tentang akhlak. Ya. Dan agama Islam ini adalah termasuk pembahasannya juga gak cuma tauhid, gak cuma fikih, tapi juga akhlak. Ya. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fiddin. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan faman zada 'alaika fil khuluq. Siapa saja yang membuat akhlakmu itu bertambah, zada 'alaika fiddin, maka sejatinya orang tersebut yang telah membuat akhlakmu bertambah, dia juga yang telah membuat agamamu bertambah, agamamu menjadi bagus. Jadi kalau misalnya kita mengenal seseorang, lalu kita dengan perkenalan tersebut membuat kita merasa ada perubahan, akhlak kita menjadi baik, yang tadinya mungkin kurang sopan ketika berbicara, lalu kita mengenal seseorang, kok kita terpengaruh dengan adabnya, dengan akhlaknya, maka ketahuilah, kata Syekh Abdul Razak, orang tersebut juga baik sadar maupun tidak telah memperbagus agamamu, telah memperbagus agama kita, telah menambah bagus di sini maksudnya ya, menambah bagus agama kita. Ya. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau, yakni Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, menukilkan, membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditanya oleh seseorang mengenai amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Mengenai apa?
Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun menjawab, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah wa qaranahu bittaqwa allati hiya a'zamu wasiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia itu adalah asbab min dukhulil jannah. Menjadikan akhlak mulia sebagai sebab di antara sebab-sebab yang lain yang mana bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaranahu bittaqwa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggandengkan, membersamakan antara takwa dan akhlak yang baik. Allati hiya a'zamu wasiyah, yang mana takwa ini sudah kita ketahui bersama bahwa takwa termasuk wasiat yang agung, termasuk perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada sesuatu yang besar, ketika sesuatu yang agung itu disandingkan dengan amalan yang lain, maka amalan yang lain tersebut derajatnya juga hampir mirip dengan amalan yang disandingkan. Seperti takwa ini dengan akhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk amalan yang agung. Kita sudah sepakat untuk hal tersebut. Nah, kemudian amalan yang agung ini didatangkan lagi dengan amalan yang lain, yaitu akhlak yang mulia. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia ini termasuk amalan yang agung, hal yang besar, hal yang bukan remeh-temeh. Contoh lain misalnya dalam berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah melainkan hanya kepadanya. Ini pertama, tentang tauhid. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian setelah itu Allah menggandengkan dengan dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti. Berarti menunjukkan bahwasanya amalan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah amalan yang besar karena disandingkan, karena dijejerkan dengan amalan tauhid. Ya. Begitu pula dengan akhlak yang mulia, yang mana akhlak ini disandingkan oleh Rasulullah SAW dengan takwa. Begitu pula dalam hal perbuatan dosa, ya, seperti yang minum khamar, judi, kemudian sutra bagi laki-laki. Lalu di situ Rasulullah SAW menyebutkan alat-alat musik. Ya. Berarti ya sama itu, tingkatannya sama. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok Nabi Muhammad SAW menyandingkan takwa dan akhlak, Ustaz? Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai hal tersebut. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyandingkan takwa dengan akhlak yang mulia? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnil khuluqi li'anna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih wa husnal khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Nabi Muhammad SAW menggabungkan
antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik itu karena ada kaitannya. Ada apa? Ada kaitannya. Nah, kaitannya apa Ustaz? Kaitannya di mana Ustaz? Kaitannya sama-sama dalam memperbaiki, ya. Persamaannya di perbaikan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya dia kan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini kan memperbaiki antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha semaksimal mungkin menjauhi riba, ya, menjauhi dusta, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan memperbaiki antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya dengan akhlak juga demikian. Cuma bedanya antara dia dengan orang lain. Orang yang berakhlak baik berarti dia telah memperbaiki dirinya, hubungan dirinya dengan orang lain. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau yaitu penulis hafizahullah taala membawakan hadis lain. Ya. Yang mana hadis ini berkaitan dengan tema kita sekarang. Bahwasanya di antara hal yang akan mempermudah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan akhlak yang mulia. Selain mempermudah seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, akhlak yang mulia ini juga akan berdampak baik bagi mereka yang memiliki akhlak tersebut. Dia akan disandingkan, dia akan duduk bersama dengan orang yang terbaik di alam semesta ini. Siapa beliau? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mengatakan beliau sendiri. An Jabirin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Kata beliau, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Bayangkan dicintai oleh orang terbaik di alam semesta ini. Kita pasti senang kalau dicintai oleh orang yang kita sukai. Padahal orang tersebut bukan orang yang terbaik di dunia ini. Lalu bagaimana perasaan kita ketika dicintai oleh manusia terbaik, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan yang paling dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat denganku, ahasinakum akhlaqo, yaitu mereka orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak mulia, dicintai oleh Rasul dan kelak akan bersanding dengan Rasul di hari kiamat, maka sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, yang gemar berkata kotor, suka menyakiti orang lain, maka dia paling jauh dari Rasulullah SAW. Di hadis tersebut, beliau melanjutkan sabdanya,
wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh nanti di hari kiamat duduknya dariku. Siapa mereka? As-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihikuna, yaitu orang yang sukanya cerewet. Cerewet di sini maksudnya adalah suka ngomong dalam hal yang tidak bermanfaat. As-sarsaruna itu adalah orang-orang yang suka berbicara tapi dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, suka gibah misalnya, ngerasani, ya, menceritakan keburukan orang lain atau hal-hal yang lain yang semisal dengan itu. Wal mutasyaddiquna, dan orang yang fasih dalam berbicara untuk bersilat lidah, untuk membela dirinya padahal dia itu salah, ya. Kemudian menyesatkan orang dengan kefasihan dia dalam berbicara, itu yang paling jauh tempat duduknya. Wal mutafaihikun, siapa ini mutafaihikun? Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Wahai Rasulullah, kami tahu apa maksud dari as-sarsarun dan juga mutasyaddiqun. Kami tahu mereka itu. Akan tetapi famal mutafaihikun, akan tetapi kami tidak tahu, wahai Rasulullah, siapa itu mutafaihikun. Kami tidak tahu siapa itu mutafaihikun. Maka kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, mutafaihikun adalah al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang lisannya mencela orang lain, merendahkan orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran. Itulah orang yang akan paling jauh tempat duduknya dan paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Paling dibenci oleh Rasul dan tempat duduknya paling jauh nanti di hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Bukankah kita atau sebagian dari kita pernah mendengar bahwa seorang wanita yang rajin beribadah, sholat malam, puasa sunnah, akan tapi lisannya sangat pedas, menyakiti tetangganya. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana keadaan wanita ini, wahai Rasulullah? Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, hiya finnar la khaira fiha. Dia itu menjadi penghuni neraka. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Padahal diceritakan dia wanita yang rajin beribadah. Tapi karena lisannya tidak bisa dijaga sebagaimana ibadah-ibadahnya dia. Ya, sebagaimana ibadah-ibadahnya dia. Maka kata Rasulullah, hiya finnar. Dia berada di neraka. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka di antara cara supaya kita bisa meraih akhlak mulia yaitu dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Kemudian beliau hafizahullah taala menukilkan sebuah hadis lagi. Ya. Dan mungkin ini pembahasan kita yang terakhir di pertemuan kali ini. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi mereka itu, manusia-manusia itu bisa tertarik kepada kalian
dengan wajah yang ceria dan akhlak yang mulia. Nah, ini diantara manfaat yang akan kita dapatkan di dunia. Kalau tadi di akhirat, orang yang memiliki akhlak yang baik akan dimudahkan masuk ke dalam surga dan tempat duduknya dekat dengan Rasulullah SAW. Itu di akhirat. Kemudian manfaat di dunia, kata Rasulullah SAW, orang yang memiliki akhlak yang baik, maka orang lain akan tertarik pada dirinya, akan senang pada dirinya, karena dia memiliki akhlak yang baik. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW tadi, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak bisa menarik mereka, menarik hati mereka untuk condong kepada kita dengan harta kalian. Tapi Ustadz, Ana sering lihat ada orang yang dikasih harta ya, misalnya kita punya rezeki atau seseorang dia punya rezeki yang melimpah. Orang-orang pada dekat Ustadz. Ya, mereka dekat karena orang tersebut memiliki harta yang melimpah. Coba perhatikan ketika hartanya lenyap, apakah masih dekat? Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika itu beliau mengatakan kurang lebih, aku akan melihat sahabat-sahabatku sejati itu ketika diriku tertimpa musibah. Siapa sahabat sejati kita ketika kita tertimpa musibah? Dia yang akan mendekat, yang tidak hanya mendekat ketika punya harta saja. Nah, manusia itu, kata Rasulullah SAW, tidak bisa hatinya itu ditarik oleh kita karena hartanya. Ya. Ini secara umum, ya. Secara umum. Lalu dengan apa? Kata beliau, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi. Akan tapi hati mereka itu bisa ditarik, ya. Diri mereka itu bisa tertarik oleh kita dengan bastul wajh, dengan wajah yang ceria, ya, wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Jadi pendengar sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yaitu tentang akhlak yang mulia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk bisa meraih akhlak yang mulia dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Tidak aja. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas penyampaian ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah rabbil syukur wallahu subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah kepada ikhwan wa akhwat fillah yang telah mendengar nasihat maghrib ini. Semoga dengan ini dapat kita semakin bertambah. Dan kami tutup akhirnya da'wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saja, jazakumullah khairan Ustaz Wisnu dan Ustaz